Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya adalah tentang distribusi frekuensi. Oke, apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi ya? Yaitu sebuah tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau jumlah item atau banyaknya item atau bisa juga disebut dengan objek pada setiap kelas yang ada. Nah, apa tujuan kita membuat distribusi frekuensi ini? Yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau yang lebih dalam tentang data yang ada, di mana data tersebut tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Artinya di sini kita perlu membuat tabel itu jika data yang disajikan itu biasanya dalam bentuk atau dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga kalau kita melihat data itu dalam jumlah yang sangat banyak dan disusun dalam bentuk yang tidak teratur atau secara acak, maka pasti kita akan memiliki kesulitan untuk memperoleh kesimpulan atau memperoleh informasi dari data yang asli tersebut. Dengan kata lain, di sini distribusi frekuensi merupakan salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkaskan data. Nah, pada distribusi frekuensi ini, ya, penggambaran angka atau bilangan atau bisa juga dikatakan dengan istilah penyajian data angka dapat disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik atau dalam bentuk gambar, ya. Jadi data-data kita yang dalam bentuk angka yang jumlahnya sangat banyak tadi, mungkin pada saat kita melihat data tersebut, jika kita ingin menarik kesimpulan dari data yang ada, itu akan sangat susah. Kenapa? Karena data yang dalam bentuk angka tadi disajikan dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam bentuk yang tidak beraturan. Nah, makanya sekarang kita akan mencoba menggambarkan angka-angka tadi dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik atau dalam bentuk gambar, sehingga kita akan mudah menarik kesimpulan dari informasi angka-angka tersebut. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan angka atau bilangan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik itu dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi atau grafik distribusi frekuensi jika seandainya datanya disajikan dalam bentuk grafik. Nah, sehingga untuk distribusi frekuensi ini bisa juga didefinisikan sebagai susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, di sini sebelum kita melihat seperti apa distribusi frekuensi, mungkin ada beberapa istilah-istilah yang akan kita lihat. Yang pertama, kita akan mencoba memahami tentang data statistik dapat disajikan dalam beberapa bentuk sesuai dengan jenis datanya, ya. Nah, data statistik yang berupa daftar bilangan yang mempunyai satuan yang sama disebut dengan data tunggal. Nah, sementara data dapat dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan, ya. Nah, data tunggal dapat dituliskan sebagai daftar bilangan. Nah, apa contoh data tunggal? Ini misalnya ada data nilai statistik 10 mahasiswa. Nah, jadi otomatis pasti ada 10 nilai yang akan disajikan. Kenapa? Karena dia mewakili data nilai 10 orang mahasiswa. Kita contohkan di sini ada 60, 75, 65, 80, 95, 74, 88, 87, 76, dan 90. Ini ada 10 data semuanya. Nah, itu yang disebut dengan data tunggal. Nah, kemudian kalau untuk menyajikan data yang jumlahnya sangat banyak tadi, maka kita bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Di sini di mana tabel distribusi frekuensi bisa dibedakan jadi dua, ya, di mana ada tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal dan ada tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, ini contohnya. Untuk data tunggal, ya, kita contohkan ada di sini data skor tes statistika, ya, dari 50 orang mahasiswa, di mana data tersebut disajikan dalam daftar distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini kita contohkan ada 50 data, ya. Nah, dari data yang ada ini
ya. Oke, dari data yang ada ini kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, seperti yang kita ketahui di sini ya, kita akan mencoba membuat tabelnya dengan cara yang pertama adalah paling gampang itu data kita urutkan terlebih dahulu sebenarnya. Ya, dari data yang berserakan atau acak atau random ini kita urutkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, dari data yang ada, maka data yang terendah itu nilainya adalah 21 kalau kita perhatikan ya. Dari seluruh data yang ada itu terendahnya adalah 21. Nah, sementara yang tertinggi di sini kalau kita cek, kalau kita perhatikan itu yang tertinggi nilainya adalah 30 ya. Jadi data terendahnya 21, data tertingginya 30. Nah, berarti sekarang kita akan coba buat ya urutannya mulai dari data terendah tadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Nah, untuk menentukan berapa mahasiswa yang memiliki nilai 21, berapa 22, 23 itu kalau seandainya kita melihat dari data yang ada itu akan sangat sulit sekali kita menentukan. Nah, makanya kita buatkan tabel distribusi frekuensinya. Nah, bagaimana caranya? Kita baca satu-satu dengan terus kemudian kita coba membuat turus atau tally-nya. Ini mungkin sudah biasa ya. Jadi kita baca satu-satu. Jadi kita perhatikan di sini ya, kita tally satu-satu nanti sehingga kita dapatkanlah bentuk seperti ini. Jadi skor mahasiswa yang memiliki nilai 20 skor 21, jumlah mahasiswa yang memiliki skor 21 ada 2 orang. 22 ada 3 orang, 23 ada 36, 24 ada 8. Berarti nanti total ini berapa? Ya, sampai nanti yang 30 ini totalnya adalah sebanyak 50 mahasiswa ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 1 itu nilainya adalah harus 50. Nah, begitulah cara kita membuat tabel distribusi untuk data tunggal. Oke. Sementara untuk data yang berkelompok, nah untuk data berkelompok sebenarnya prinsipnya sama. Cuman di sini jika sekumpulan data memiliki jumlah dan variasi data yang cukup banyak, maka data tersebut dapat disederhanakan. Ya, bagaimana cara menyederhanakannya? Itu dengan membuat kelompok-kelompoknya. Ya, kelompok-kelompok tersebut kita kenal dengan istilah kelas. Ya, sehingga dengan kita mengelompokkan berdasarkan atau dengan membuat kelas-kelas dari data kita tadi, maka kita akan dapat tabel distribusi frekuensi untuk data yang berkelompok. Nah, sebelum kita lihat contohnya, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, pertama, untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, ada beberapa istilah ya yang harus dipahami agar nanti kita gampang membuat tabelnya. Yang pertama itu ada tentang interval kelas. Apa itu? Yaitu kelas-kelas yang memuat beberapa data tertentu, di mana rumus dari interval kelas itu atau biasa juga disebut dengan istilah jangkauan interval ini ya. Jangkauan interval ini rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ya, nanti akan kita gunakan ya. Oke, jadi interval ini adalah kelas-kelas yang memuat beberapa data tertentu ya. Jadi rumusnya adalah jangkauan atau R dibagi dengan banyaknya kelas. Kemudian ada batas kelas, yaitu nilai terkecil dan nilai terbesar yang terdapat pada suatu kelas interval. Ada lagi nanti istilahnya tepi kelas ya, adalah setengah dari jumlah batas atas dan batas bawah dua kelas interval yang berurutan. Ya, tepi atas adalah batas kelas ditambah setengah, sedangkan tepi bawah adalah batas kelas dikurang setengah. Kenapa setengah? Karena biasanya jarak antara batas atas sebuah kelas dengan batas bawah kelas berikutnya itu adalah 1. Nah, makanya angka setengah itu adalah jarak tadi, yaitu 1 tadi, jarak antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas berikutnya dibagi 2. Oke. Nah, makanya jadi setengah. Kemudian panjang kelas. Ya, disebut juga dengan lebar kelas atau interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari tiap kelas dalam
interval yang sama. Kemudian nanti ada lagi nilai titik kelas, nilai titik tengah kelas, yaitu setengah dari jumlah tepi kelas bawah sama tepi atas kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, bagaimana kita menyusun tabel distribusi. Setelah mengenal istilah-istilah tadi, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita menentukan dulu nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, untuk lebih gampangnya kita bisa menentukan nilai terbesar dan terkecil, berarti data yang tadinya disajikan secara random atau acak, kita buat secara berurutan terlebih dahulu. Sehingga dari bentuk data yang berurutan tadi, maka kita bisa lihat bahwa yang yang terkecil sama terbesarnya itu sangat-sangat mudah kita ketahui. Nah, kalau sudah kita urut, maka baru kita tentukan jangkauannya. Apa itu jangkauan? Dengan rumus yaitu nilai data terbesar yaitu X max di sini kita kurangi dengan nilai data terkecil yaitu X min. Nah, itu disebut dengan R atau jangkauan. Selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas interval atau di sini kita sebut dengan kita lambangkan dengan variabel K kecil ya dari n buah data. Nah, berdasarkan aturan dari Stargate, maka K itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, untuk menghitung log N ini bisa digunakan tabel yang ada atau bisa dengan menggunakan kalkulator. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas atau C di sini. Ya, di mana rumus dari C itu adalah jangkauan ya dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, sekarang kita akan coba menyusun tabel distribusi frekuensi kelompok dengan kasus yang ada. Oke, di sini kita contohkan ada nilai ujian statistika 60 orang mahasiswa. Nah, kita lihat di sini disajikan dalam bentuk yang acak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya sesuai dengan langkah-langkah yang ada tadi ya. Kita diminta sekarang membuat tabel distribusi frekuensi. Maka langkah pertama kita susun dulu ya. Kita urutkan data yang ada ini tadi ke dalam bentuk yang sudah terurut karena ini acak ya. Nah, kita lihat ya, berarti kita harus menentukan kita urut ya. Nah, maka di sini kita dapat ada urutannya. Ingat jumlahnya harus sama. Di sini 65, maka data setelah terurut jumlahnya pun juga harus 65. Nah, setelah terurut kita bisa lihat bahwa nilai terkecilnya adalah 25 dan nilai terbesarnya adalah 94. Berarti ini adalah X min 25, X max-nya adalah 94. Selanjutnya, ya, kita bisa lihat di sini, jadi nilai statistik minimum atau tadi yang kita kenal dengan istilah X min, kemudian 25 dan X max kita 94. Nah, mulailah kita menghitung jangkauannya dengan rumus X max dikurang X min, berarti 94 kurang 25, dapat nanti hasilnya 69. Setelah itu kita tentukan banyaknya kelas atau K dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. Nah, N kita tadi 65, tinggal masukkan ya. Log 65 itu di kalkulator 1,8192. Jadi K-nya adalah 1 tambah 3,3 dikali 1,8192 dapat 6,98. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, karena menentukan jumlah kelas berarti nggak boleh angkanya dalam bentuk pecahan begini. Harus dibulatkan ke atas menjadi 7. Jadi 6,98 kita bulatkan jadi 7. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas dengan rumus tadi yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi 69, sementara banyaknya kelas itu adalah 7, maka panjang kelas kita adalah 9,8. 69 bagi 7 dibulatkan ke atas sehingga panjang kelas kita adalah 10. Nah, dari angka-angka, dari variabel-variabel ini mulailah kita menyusun ya. Jadi tadi kita susun. Nah, ingat tadi bahwa yang data terkecil tadi 25, terbesarnya adalah 94. Kemudian setelah itu jangan lupa ya, kita tentukan di sini yang pertama itu adalah panjang kelas sama banyaknya kelas. Jadi banyak kelas kita 7, panjang kelas kita 10. Nah, berarti kalau tadi 25 paling kecil, berarti panjang kelas kita adalah 10. Artinya di sini
kita menentukan panjang kelas itu mulai dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi dari 25 sampai 34 ini 10. Jadi bukan berarti 34 kurang 25 ya. 34 kurang 25 nanti 9. Tapi di sini 25-nya masuk, 34-nya masuk. Berarti itu yang 10. Nanti rank berikutnya adalah 35 sampai 44. Ini juga 10. Mulai dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Itu 10. Nanti 45 sampai 54, 55 sampai 64, 65 sampai 74, 75 sampai 84, 85 sampai 94. Cukup kita buat 7 saja kelasnya. Kenapa? Karena banyaknya kelas di sini memang tadi sampai 7 ya, sementara panjang kelasnya adalah 10. Nah, baru kita tally tadi untuk menentukan berapa nilai mahasiswa dari 25 sampai 34. Kalau di sini kita langsung buatkan angkanya, kita hitung aja. Yang nilainya 25 sampai 34 ada berapa orang, setelah kita hitung nanti jumlahnya ada 6, 35 sampai 44 ada 8, 45 sampai 54 11, 55 sampai 64 14 dan seterusnya. Sehingga totalnya tetap 65. Oke. Nah, begitulah cara kita membuat sebuah tabel distribusi frekuensi dari data yang berurut. Nah, agar lebih paham, silakan. Di sini ada latihan ya, buatlah tabel distribusi frekuensi untuk data di bawah ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, silakan coba diikuti langkah-langkah yang ada tadi sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Karena ini ada jumlah data ini ada 84, ya. Oke, sekian dulu untuk tabel distribusi frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.